Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi muda harus melek berbisnis. Generasi muda harus mau jualan. Karena dengan jualan itu bisa menambah uang jajan atau bisa membeli dan memenuhi barang-barang yang dibutuhkan. Bahkan dengan jualan juga bisa untuk membiayai pendidikan. Mau berbisnis tapi bingung dari mana mulainya atau bagaimana caranya, maka simak tips bisnis berikut ini. Halo, nama saya Supadillah, saya dari SMA Terpadu Al-Qudwah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di sini saya akan berbagi tentang tips berbisnis untuk generasi muda. Tips pertama, kalau kita mau berbisnis, maka pastikan bisnisnya bisa di-online-kan. Zaman sekarang, kalau kita mau sewa ruko, harganya sangat mahal. Mungkin 20-30 juta per tahun. Kalau kita sudah sewa ruko, sudah mengeluarkan uang sebanyak itu, belum tentu bisa langsung mulai berbisnis. Karena kita harus membayar pegawai ataupun membeli bahan baku, kemudian baru kita bisa jualan. Dan belum langsung untung. Kita harus berjuang dulu. Nah, kalau kita berjualan online, uang sebesar itu bisa kita belikan untuk bahan baku ataupun barang-barang yang akan kita jual. Jadi modalnya sudah sangat besar sekali. Selain itu, dengan bisnis yang di-online-kan, pasar kita akan semakin luas. Ibaratnya kalau kita punya ruko, paling-paling pelanggan kita hanya yang ada di sekitar ruko kita. Yang mungkin satu wilayah, atau satu kabupaten, atau paling banter satu provinsi. Tapi kalau kita punya toko online, jualan yang bisa di-online-kan, maka pelanggannya lebih besar. Bisa satu kabupaten, bisa satu provinsi, bahkan satu negara. Bahkan bisa saja melewati negara-negara lain. Jadi, kalau kita punya usaha yang bisa di-online-kan, pasarnya itu semakin luas dan semakin besar. Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia pada Januari 2021 berjumlah 202,6 juta orang. Ini menandakan sebuah pasar online yang sangat besar. Maka kesempatan ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tips yang kedua adalah pilihlah jualan yang barangnya awet, tahan lama, dan ongkirnya tidak mahal. Kenapa harus awet? Ya, siapa tahu barang yang kita jual tidak laku dalam sehari atau 2 hari. Kalau barangnya awet dan tahan lama, maka bisa kita jual pada hari-hari atau minggu-minggu berikutnya. Selain itu, usahakan barangnya tidak terlalu besar, sehingga ketika kita menjualnya ke daerah lain, ongkirnya tidak mahal. Tips yang ketiga adalah punya mentor dan kita kenali orang-orang dalam bisnis itu. Ini pentingnya mentor. Mentor itu berfungsi sebagai peta, sehingga dia akan memberitahu jalan-jalan mana yang sebaiknya kita hindari dan kita jauhi. Dan sebaliknya, mentor juga akan memberitahu kepada kita jalan-jalan mana yang sebaiknya kita lalui sehingga jalan kita akan semakin cepat. Mentor ini adalah orang yang sudah berpengalaman di bidang bisnis tersebut. Kemudian kita kenali orang-orang yang berada dalam bisnis itu. Apakah bisnis itu memang dijalankan oleh orang-orang yang dapat dipercaya, tidak punya catatan hukum, sehingga kita menjalankannya juga dengan percaya dan tidak meragukan apa yang ada dalam bisnis itu. Tips yang keempat adalah menjual barang yang bermanfaat. Ya, dalam bisnis atau dalam jualan kita tidak hanya mendapatkan atau meraih keuntungan saja, tetapi kita juga harus berprinsip bahwa apa yang kita jual itu punya nilai manfaat kepada orang lain. Nah, barang seperti apa yang termasuk dalam kategori 4 ini? Nah, misalnya tentang produk-produk kesehatan, produk-produk kecantikan, tentang pendidikan, dan sebagainya. Sehingga selain kita berjualan mendapatkan keuntungan, kita juga mendapatkan pahala dari manfaat barang yang kita jual. Saat ini teknologi semakin maju dan siapa saja punya peluang dan punya kesempatan untuk berbisnis online.
Maka mari kita gunakan kesempatan ini untuk menjalankan bisnis dan mendapatkan keuntungan dengan berbisnis online. Kita bisa melesatkan usaha kita dengan menggunakan 4 senjata yang bisa kita gunakan untuk memajukan usaha online kita. Apa itu 4 senjata? Senjata ini disingkat dengan WiFi. Yang pertama adalah website dan WhatsApp. Yang kedua, Instagram. Yang ketiga, Facebook. Dan yang ketiga, internet. Nah, saat ini pengguna media sosial itu sangat banyak. Setiap orang punya media sosial. Bahkan satu orang bisa punya 2 atau lebih akun media sosial. Maka daripada kita hanya menggunakan media sosial untuk hal-hal yang tidak berguna, membuang-buang waktu saja, maka kita gunakan media sosial 4 senjata tadi untuk memajukan bisnis kita. Dalam menjalankan bisnis kita, jangan lupa melakukan inovasi, karena tanpa inovasi semuanya akan basi. Dan juga gunakan terobosan, karena tanpa terobosan orang akan bosan. Nah, demikian tips bisnis dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.